Tiba-tiba persiapan aku. Yaudah, PR-nya Bang Ferdi aja, aku filmannya nggak apa-apa. Tapi aku nggak buka kamera. Aku Setuju? aja udah, aku aja angkat dah. Aku aja angkat dah. Kan? Udah. Super yuk. Ferdinand, suaramu Ferdi. Sehari Ferdi, suaramu nggak kedengar. Ini kan langsung rekam loh. Ya. Oke. Aduh. Ya, kita bersatu dalam doa sebelum kita akan melaksanakan ibadah kita. Ibadah satu dulu dimulai. Satu tuh selesai. Tolong dong buka kameranya dong. Masa sendiri aku ngomong. Bangkur. Oke, mari kita nyanyikan lagu pujian. Apa tadi? Bentar. Tinggal blank. Cepet loh. Santai aja, Per, santai. Kameranya masih jalan loh. Dah, mulai. Apa lagi? Ibadah deh. Valentin. Malas tapi ibadah. Lupa kamu ya. Malas. Silakan, Per. Masih jalan loh. Wah, ininya masih jalan weh. Kelamaan. Masih jalan 8 menit ini weh. Sabar, sabar. Aduh. Oke, kita angkat lagu pujian. Bapa engkau baik. Bapa engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Suaramu harus tegas, jangan lemah. Bapa, Mu berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Bapa, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke, saya persilakan kepada hambanya untuk membawakan kebenaran firman. Oke, udah direkam, Esa? Udah kita tadi 40 menit. Shalom. Shalom, Bang. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, shalom teman-teman. Oke, buka kamera dong kita.
Mari kita buka kamera. Bagi yang tidak bersibukkan, tolong buka kamera. Oke, hari ini sesuai dengan tema Valentine, tapi aku nggak tentang Valentinnya. Tapi aku mau membaca tema yang sangat luar biasa buat kita semua. Tema hari ini adalah jangan pernah menyakiti hati pasangan. Apa temanya? Jangan pernah menyakiti hati pasangan. Lah, Bang, kok temanya kok agak bukan percintaan, Bang? Lah, tetapi masih konsep tentang Valentine. Kenapa kita sering menyakiti hati pasangan? Karena kita tidak tahu bahwa pasangan adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Pasangan adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyakiti hati pasangan kita, sama aja kita menyakiti hati Tuhan. Karena pasangan kita adalah wakil Tuhan. Tolong dong buka kamera. Kenapa kita sering menyakiti hati pasangan? Cuman karena kecemburuan. Cuman karena salah paham. Cuman karena, jadi artinya teman-teman, kepercayaan dalam sebuah hubungan adalah konsep. Amin. Nah, kita buka Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, teman-teman, menceritakan kisah Yohanes. Konsepnya apa? Kalau kita mencintai pasangan kita, jangan pernah menyakiti hatinya. Amin. Ingat, semua itu bukan boneka. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita mencintai pasangan kita, artinya kita harus percaya terhadap pasangan. Amin. Dr. Yohanes jelas. Aku memberikan perintah baru. Artinya perintah. Amin. Artinya perintah baru, teman-teman. Kalau kita mencintai pasangan kita dengan tulus, harus kita jaga hatinya. Ingat, cinta itu adalah anugerah. Artinya, pasangan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita mencintai pasangan kita, harus mencintai dengan tulus. Cuman salah paham. Dikit-dikit, kamu begini, kamu begini. Ingat, sadar bahwa kita telah menyakiti hati pasangan kita. Amin. Artinya, jangan pernah menuduh. Amin. Harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita mencintai pasangan kita, harus memiliki bukti. Amin. Buktinya apa? Tindakan yang nyata. Bukan omde. Omong doang. Cemburu boleh. Tetapi harus memiliki konsep. Konsepnya apa? Pikiran yang benar. Pikiran jernih. Pikiran yang dewasa. Sebelum ngomong, berpikir dulu. Baru bertindak. Amin. Nah, kenapa pasangan kita sering sakit hati? Karena kita tidak memahami bahwa pasangan adalah anugerah Tuhan. Pasangan adalah titipan Tuhan. Amin. Kalau pasangan adalah titipan Tuhan, apapun yang kalian butuhkan, cerita sama pasangan kita. Contoh, suami, cowok sebagai pemimpin, cewek sebagai penolong. Artinya, kita bersatu untuk menyatukan. Amin. Ada cewek yang, maaf, cerewet, bawel, atau apa-apa, tetapi dia mengasihi kalian. Artinya, dijaga, bukan disakiti, dituduh. Kalau sudah menuduh berulang kali, mohon maaf, itu harus belajar dulu dari firman Tuhan. Ini sebuah perintah. Amin. Perintah itu harus dinyatakan. Nah, Bang, kenapa tema hari ini tentang jangan pernah menyakiti hati pasangan kita? Kenapa, Bang? Karena kita tidak tahu sesuai apa yang kita perbuat. Sesuai yang kita katakan. Kita tidak tahu bisa menyakiti hati pasangan kita. Betul? Artinya kita harus sadar sebelum ngomong. Amin.
Artinya teman-teman, apa teman-teman? Sadar bahwa kita tidak sempurna. Nah, malam ini kita belajar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menghadapi situasi yang menantang atau emosi. Banyak kepikiran. Jadi, apa-apa ke pasangan, marah ke pasangan kita. Nah, dan perilaku kita, ada kala kita tergoda untuk mengatakan kata-kata yang menyakiti. Ada kala menyakiti atau melukai perasaannya. Kita tidak sadar kita bisa melukai pasangan kita. Cuman apa? Perkataan kita. Perbuatan kita. Namun sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan kasih dan saling menghormati. Nah, teman-teman, kalau kita memiliki pasangan, artinya kita harus saling mengasihi dan menghormati dan menghargai. Amin. Nah, teman-teman. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita seperti kasih Tuhan tak terhingga terhadap kita. Menghindari melukai hati orang lain adalah bentuk kasih yang nyata. Nah, kita harus memiliki kasih yang nyata kalau kita mencintai pasangan kita. Boleh kita berantem, tapi ingat, jangan pernah menyakiti hati pasangan. Kalau kalian menyakiti hati pasangan kalian, sama aja kalian. Ya udah tahu sendiri dah. Oke? Artinya teman-teman, ada beberapa poin yang kita mau belajar, 4 poin. Yang pertama, mengasihi Tuhan, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Itu yang pelajaran pertama. Nah, poin pertama kita harus belajar. Kita mengasihi diri kita atau mengasihi pasangan kita sama seperti kita mencintai Tuhan. Amin. Tuhan mencintai diri. Atau gini, mencintai pasangan kita aja belum tentu, apalagi mencintai Tuhan yang kelihatan. Betul nggak? Artinya teman-teman, kasih Tuhan yang sempurna harus menjadi teladan di dalam hubungan dengan sesama. Harus menjadi hubungan dengan sesama. Menjadi teladan. Amin. Nah, teman-teman. Nah, poin kedua adalah kekuatan kata-kata. Kata-kata memiliki dampak yang besar terhadap hati seorang. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Artinya berhati-hati dengan kita ucapkan. Contoh, kita begini. Dasar lu begini, blo, 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 blo. Nah, tapi nggak sesuai dengan tindakan. Tidak sesuai dengan fakta. Amin. Artinya, perkataan itu sangat penting. Amin. Yang ketiga, menjaga perasaan orang lain. Menghargai dan menjaga perasaan orang lain adalah bentuk kasih yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu praktis. Yang keempat, mengampuni dan memahami. Nah, jika kita tanpa sengaja menyakiti hati seorang, kita dipanggil untuk meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan. Artinya kita harus memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Amin. Hubungan itu sangat penting. Tanpa hubungan itu akan retak. Tanpa kepercayaan hubungan akan retak. Yang baru masuk, tema hari ini adalah jangan pernah, saya ulangin, jangan pernah menyakiti hati doi atau pasangan. Anak zaman muda dos, doi sekarang. Amin. Artinya teman-teman, kita harus belajar. Kita manusia biasa. Amin. Bagaimana caranya kita menjaga perasaan pasangan kita? Yang pertama, menjaga perkataan kita. Yang kedua, menjaga perbuatan kita. Yang ketiga, kita sadar diri bahwa kita tidak sempurna. Amin. Intinya teman-teman, sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak ajak menghindari perbuatan yang menyakiti hati, tetapi juga aktif menebarkan kasih dan kebaikan dalam setiap tindakan, perkataan kita, dan mengikuti teladan kasih Kristus dan bisa menjadi bawa damai dunia yang penuh dengan rasa sakit dan konflik. Nah, teman-teman, ingat, sakit hati itu nggak enak, bener kan? Contoh sederhana, kalau ada lagu, sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Kalau bagi aku, sakitnya bukan di sini, di sini. Nah, artinya teman-teman, intinya menjaga pasangan itu penting. Oke? Tindakan apa yang harus kita perbuat?
cuma satu teman-teman. Ingat intinya pasangan titipan, artinya pasangan adalah titipan dari Tuhan. Jangan kau sia-siakan di dalam hidup kita. Amin. Oke, itu saja. Saya serahkan ke Bapak Stipan Dwasapat. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Aku mau aku mau nanya sama Bang. Kenapa Apa? ya? Kenapa ya cowok asal nuduh-nuduh terus? Kalau kita gak aktif, bilangnya kita selingkuh, dibilangnya tidak balas chat, dicuekin, dan ini, dan sibuk terus, gimana itu? Astagfirullahaladzim. Aku cuma jawab cuma satu perkataan kamu. Kurang dewasa. Itu dia, orangnya mati. Percaya. Halo? Iya loh. Tutut. Ayam tutut. Ayam Udah selesai tutut. ya? Udah Belum, selesai? Kak. Belum, Dek. Jaringan. Aku mau ngasih pertanyaan dulu sama Bang Kurniawan. Lewat jaringannya. Aku mau kasih pertanyaan dulu kalau udah selesai dia khotbah. Ada mau aku tanyakan sama dia. Jaringan yang ngeleh. Tutut deh. Hush. Muncir. Ya. Nah, ini dia. Aku jujur. Silakan. Oke. Apalagi silakan bertanya yang banyak. Aku mau menjawab hari ini. Bebas. Bukalah kameranya. Iya kan, gak menghargai orang yang lagi bertanya. Silakan. Aku mau bertanya, kenapa hubungan dalam sebuah hubungan ada bosan? Aku bertanya kepada kalian. Kenapa? Ya, aku tanya kalian, kenapa hubungan ada kata bosan? Ya karena dilihat muka pasangannya jelek atau kurap. Ya, Bukan Kak, bukan itu Kak. Ada kata Terus? bosan itu ada dua. Antara dia selingkuh sama cewek lain, antara sifat dia yang kurang perhatian sama ceweknya, yang ketiga kurang kabarin sama ceweknya. Itunya yang ketiga-tiganya itu. Kok jadi kau jawab ya, Dek? Kau yang nanya, kau yang jawab. Kan aku bilang kan aku mau nanya, itu kan udah aku jawab. Oke. Terus ada lagi? Ini ya, aku mau nanya. Kenapa pasangan kita ceweknya ngechat tapi nggak dibalas cowoknya dan lambat membalasnya. Terus kenapa cowok-cowok pada sibuk tapi nggak ada kabar selama sekalipun? Aduh, itu karena dia mungkin pertama sibuk. Mungkin. Ulang ya. Kan, dengar ya. Sibuk bisa, tapi kabar nggak bisa. Gimana itu? Bentar ya. Mungkin sibuk. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Mungkin. Dan mungkin bisa terjadi apa yang terjadi, kita tidak tahu. Kembali ke Mama Dede. Tahu, iya tahu. Tapi cewek juga sibuk juga, terus banyak pikiran, itu gimana? Ayo. Gini ya, teman-teman. Aku silakan. Jadi gini ya, aku jawab. Jadi gini. Cewek kayak gitu, cowok kayak gitu. Atau pasangan kayak gitu. Mendiamkan karena ya cuma satu. Kurang bersyukur. Udah kuncinya. Kalau nggak bersyukur gimana? Ya kalau nggak bersyukur ya udah alhamdulillah. Mau apa lagi? Gimana kok Bang? Ya udah Campuran ini kan kayaknya kita ini aku serius. Oke. Jadi gini teman-teman.
dalam sebuah hubungan pasti ada bosan, pasti ada cekcok, kurang komunikasi. Ya kuncinya cuma satu. Yang pertama dewasa, yang kedua komunikasi harus berjalan lancar, yang ketiga jangan kejujuran, yang keempat keterbukaan, yang kelima pemulihan, yang keenam pengampunan. Udah kan? Aku nanya, kenapa 6 itu di kau sebut itu dengan pasangan? Apa? Yang kau sebut itu apa tadi 6 itu? Kenapa cowok membilang kayak itu? Kata-kata gitu. Menuduh. Ya gini ya. Karena gini ya, seringkali kita nggak sengaja mengucap perkataan kita yang negatif ke pasangan kita. Karena kenapa? Banyak pikiran. Yang kedua, emosi. Apalagi khusus buat cewek nih. Emosinya kuat ini. Iya. Emosinya kuat. Ya harus kita bisa mereda ketika pasangan kita chat. Ya sayang. Ya begini. Seringkali ada seseorang yang bikin aku emosi. Tapi aku bisa sadar. Sabar. Tahu aku siapa itu orangnya. Oke. Intinya teman-teman, konflik dalam sebuah hubungan pasti ada, tetapi harus menyadari diri bahwa kita tidak sempurna. Gitu. Nah, terus lagi, kenapa cowok-cowok memaksa kita masang foto? Gini ya, aku jujur aja. Kalau aku nggak maksa sih ya, tanya pacar aku nggak pernah maksa. Gini ya, aku itu bebas, netral. Dia mau pasang boleh, yang penting hatinya selalu ada komunikasi. Kalau cowok nggak masih kayak gitu, mohon maaf. Aku pertanyakan, udah dewasa belum? Itu aja hubungannya. Ya udah, itu aja. Ya udah. Ada lagi kami. Ini terus aku mau nanya lagi. Kenapa cowok-cowok asal nuduh kalau mantan kita like apa di like video kita gambar love dan gambar kasih sayang? Kalau itu cuman artinya gini ya. Kalau itu artinya salah paham. Nggak boleh kayak gitu. Cowok yang dewasa harus tahu bahwa love itu bukan karena cinta, tetapi karena menyukai status. Itu aja. Bentar. Nanti tolong Bapak Stephen jawab dulu. Aku mau telepon pendeta. Bentar ya. Bentar ya. Gak boleh turun. Di episode lagi. Yaudah. Pak Stephen. Ada malaikat lagi. Nih, aku mau nanya sama Bang Stephen. Diam. Kenapa dalam sebuah hubungan ada yang dikatakan selingkuh sama temannya sendiri? Temanan sama ceweknya. Ya, itu udah ya. Itu bisukan dulu Bang Stephen. Bisukan dulu tolong. Jawablah. Itu karena apa kau bilang tadi pertanyaannya? Kenapa dalam sebuah hubungan ada perkataan selingkuh sama temannya sendiri? Teman cewek. Ya, karena ceweknya cantik, tidak bosan. Terus matanya bersinar, dia cewek-cewek cantik. Itu adalah bajakan. Cocok. Nih, ada lagi nih. Kenapa dalam sebuah hubungan ada perkara kecil menjadi perkara besar dalam sebuah hubungan? Karena cowok tidak suka banyak perkara, walaupun cewek perkara ini itu cepatan ayam. Yang penting kita gak peduli. Cowoknya gak peduli, yang penting dengar udah nyimak, gak menjawab.
Kenapa cewek selalu kabarin duluan daripada cowoknya? Ya, karena cowoknya nggak mau lagi sama kita karena bosan, nggak mau kabarin duluan. Kenapa dalam sebuah hubungan Apa ya, Pak? Serem Boleh amat nggak? pertanyaan. Boleh nggak jujur? Nah, jujur ya. Boleh. Bentar, diam dulu. Aku mau nanya coba Pak Stephen ya. Benar nggak? Benar ya, bentar. Gini, Ini bebas ya bertanya. Bebas. Ini kan kita nggak ibadah udah. Kenapa laki-laki suka ngopi sama rokok? Nggak dengerin ngomongan perempuan? Ayo, jawab. Alasannya apa? Yang kedua, nggak dikasih kabar. Yang ketiga, jalan chattingan, jalan balas chattingan. Yang empat, nggak mau diangkat. Apa itu? Ayo buat laki-laki. Enggak, ini ya. Kenapa laki-laki itu merokok sama kopi? Karena dia stres, gak ada kabar pasangannya dan bosan sama pasangannya. cocok ya? Oh, apa lagi? Begini. Kenapa begini? Agak lain. Capek deh. Sabar. Sabar. Jawab. Kata lingku. Adik, ayo. Anda apa itu? Aduh. Pertanyaannya sadis ya. Ini ya. Aku mau tambahkan sama buat cowok-cowok. Sekali lagi dia sakiti pasangan kita atau siapapun, itu sama aja. Kami mohon maaf bagi cewek-cewek tidak menerima cowok tukang selingkuh menduai pasangannya. Apa sih? Bapak Stephen mau jawab. Bapak Stephen pada. Gak bisa menjawab itu Mas Steven. Jawab. Nih, jawablah Mas Tipan. Pertanyaannya tuh gampang loh. Perlu cewek jawab. Jawab. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak, saya sudah habis kata-kata ya, ibu bapak-bapak, saya tidak bisa menjawabnya ya. Jawab. Anda agak lain. Weh, aku pengen bertanyakan loh sesuatu. Kenapa cowok selalu gak peka sama hubungan? Apa? Kenapa dalam sebuah hubungan cowok gak peka? Ya karena cowoknya gak peduli dengan pasangan kita dan ceweknya juga gak peka karena apa? Gara-gara cowoknya. Kak, ini kayaknya gini mau tepat semua nih ya. Kayaknya begini mau tepat semua. Aku mau nanya nih ya, jujur ya buat laki-laki ya. Kamu tahu sama Sunaida ya. Kenapa ya laki-laki udah punya pasangan, tapi matanya lihat ke saya cewek cantik, gimana tuh? Karena nggak dengar ya. Karena cowoknya kurang satu cewek. Karena lihat cewek-cewek. Sadis pertanyaannya sadis. Mengapa setiap cowok itu kalau setiap kita lagi emosi pingin kita tamparin cowok itu, kenapa sih? Jawablah yang merasa cowok ya. Jawab ya yang merasa cowok ya. Silakan, mohon maaf lahir dan batin aku enggak jawablah. Jawab pertanyaan Di. Jawablah pertanyaannya. Kameramu. Apa pertanyaannya? Tapi mengapa ya setiap
kita para perempuan ini dibilangnya selingkuh lah, apa kami nggak selingkuh. Apalagi para laki-laki ini kan sensitif sekali. Tapi kalau lama-lama pingin ku tamparin loh, serius. Tangan ini geram, mau pingin namparin orang. Pertanyaannya menjebak ini. Kenapa nuduh cewek selingkuh, tetapi pengen ditamparin? Gampang, kurang percaya. Bukan cuma itu, ada lagi ya kan nggak mau. Aku tahu jawabannya, aku tahu. Ada lagi banyak. Ngapain tuh makan tuh laki-laki. Apaan? Nyerah aku. Makan itu. Weh, sekali gender cowok-cowok ya, para cewek-cewek. Siapa mau gender cowok-cowoknya? Enggak dulu, Mas Ipan. Disuka dulu, Mas Ipan. Ini ya, bising. Ini ya, kenapa cowok suka suka melihat cewek cantik daripada pasangan kita? Apa kurangnya ceweknya pasangan sendiri? Kenapa dilirik ceweknya sendiri? Cewek lain. Jawab itu Bang Kor. Itu tahu menjurus kemana itu ke Tio pertanyaannya itu ya. Iya, itu aku bingung mau jawab. Oke. Aku bisa jawab itu. Bentar, itu. Indah Bang Top apa dia? Sadis sekali. Sadis. Mohon maaf. Udah ya. Mohon maaf. Ya itulah cowok yang tak beres. Ceweknya di sini, dia turun. Mohon maaf. Aku lagi bawa motor, astaga. Itu kan pertanyaan, nggak menyindir. Itu emang pertanyaan kan. Harus bisa dijawab Pertanyaan lah. plus nyindir. Pertanyaan plus nyindir. Weh, aku pengen deh nyindir orang, tapi aku pengen nyindir orang, tapi susah. Nanti orangnya marah. Aku punya pertanyaan. Kenapa cewek suka marah-marah? Nggak jelas, nggak ada tujuannya. Mohon maaf, aku jawab. Kenapa cewek sering marah-marah? Kalau cewek kenapa marah? Satu, kasih sayang. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, harus jujur. Tuh, dia ada diwakili kakakku. Yeay. Aku punya pertanyaan. Kenapa cowok selalu serba salah dibanding ceweknya? Itu. Kak, kasih paham. Gitu kuncinya. Ayo, Bon. Lagi, Bon. Ayo, Bon. Boleh sekali lagi pertanyaannya? Coba sekali lagi. Kenapa cewek selalu salah dibanding cowok? Oh, yang tadi. Mengapa cewek selalu marah-marah nggak jelas? Yang pertama, kalau cewek lagi emosi, nggak kasih kabar kepada ceweknya, ya nggak marah kami. Nanti dibilanglah kami selingkuh kan? Apalagi kami nggak pernah selingkuh. Yang para laki-laki ini, otaknya apalah kemana-mana hal itu mikirin para cewek-cewek. Udah, kalau memang ada ceweknya di luar, jangan ke kami dong. Yang cewek yang di sana aja kamu pikirin. Toh, kita kan bukannya makan dari dia kan? Makanlah gaji orang itu. Oke, aduh benar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Bahasa apa Silakan sih? teman-teman. Udah, pertanyaan tentang kasih sayang. Nggak mungkin gebek lehem. Cara masuk gebek lehem. Kita baru senang jawaban khusus cewek nih. Aku tanya ya. Aku tanya. Aku jawab. Kenapa cowok selalu salah di depan perempuan? Cewek gitu nih, weh. Ayo. Jadi gini salah, cowok salah. Aku jawab lagi ya. Mengapa yang tadi kau bilang Bang Topan? Ulang lagi.
Mengapa laki-laki selalu salah di depan perempuan? Mengapa laki-laki serba salah sama perempuan? Yang pertama, kalau perempuan lagi emosinya lagi berat banget, lagi banyak pikiran yang nggak bisa dibantu para laki-laki, itu hak laki-laki untuk teman curhatnya gimana? Memangnya kamu diam dulu. Emang kamu ini enggak, kalau misalnya kau calon istrimu lah cerita sama kamu nggak perlu teman cerita. Cerita. Aku bukannya sosok pendeta, bukannya apa ya, bukan. Aku udah pernah mengalami sama si R. Kalau aku lagi ada banyak masalah aku sama Erwin, langsung dia tegas, ya aku maaf. Saya maafin kamu. Kalau kamu ulangi lagi sekali lagi, enggak, saya minta maaf. Bakal saya suruh pasukan saya, semarga saya, untuk bunuh kau setempat di depan orang tuamu. Kalau memang kamu nggak mau teman curhatmu perempuan, ya udah, carilah cewek yang lain. Jangan ke kami. Kan serba salahmu kan, hanya perempuan aja. Kedua, mengapa kalau misalkan cowok lagi sibuk nggak dikabarin sama perempuan? Satu, aku lagi kerja. Kedua, ada bos. Syaratnya kalau misalkan aku main HP langsung dipecat. Nah, aku jawab. Kalau itu memang kamu lagi kerja, ya kamu bilang sama mereka, tolong jangan telepon saya lagi kerja. Saya lagi ada bos. Kalau memang saya pingin cari duit, ya udah cari duit, bukannya main HP. Kalau memang bos mau datang, udah matikan daya aja. Kan bisa matikan daya, enggak langsung main HP kan? Buatnya apa? Enggak apa-apa. Mau main HP, tunggu pas jam-jam rehat. Teleponlah kita kayak gini, canda-canda tawa. Kalau memang udah lewat jamnya, kamu matikan dayamu. Tiba mau pulang, chat lah. Entah si Maida kan, yang aku udah mau pulang, jangan lupa ya. Kita teleponan sore. Kan bisa. Enggak. Tiap hari kita teleponan. Ini HP ku ini udah rusak loh ini. Baterainya udah sekarat. Bukannya apa? Bukannya sombong, bukannya apa? Memang kalau memang waktunya kita teleponan, mau balik sekolah kayak Christine sekolah. Balik sekolah dia teleponan, tunggu udah kerjain rumah dulu. Baru kita teleponan, bebas. Nah, lanjut. Boleh aku bertanya? Kenapa cewek, cowok sering PC bobo setiap hari? Aku jawab. Nah, kenapa cewek selalu minta ditemenin? Apa gunanya cowok kalau nggak ditemenin ceweknya tidur? Bukan itu pertanyaannya. Dengar dulu. Mengapa sering kita PC bobo kan? Bener kan? Apa nggak bosen tiap hari PC bobo? Nah itu. Silakan jawab. Kalau setiap hari PC bobo, bosen nggak? Oh itu, mau aku jawab lagi? Tentang PC bobo? Iya. Jangan aku emosi ya, Bang Kurniawan. Ya, bikin Kak, masih paham Kak. Ginder cowok sekali ada deh. Mumpung lagi langgar. Mengapa kita kalau perlu teman kita untuk PC bobo? Nah, bagi laki-laki itu, perempuan itu sebagai pengganti mamanya. Kalau enggak, perempuan itu penyemangat yang semangatin laki-laki untuk dia kerja. Ngajak doa bareng kalau mau PC bobo. Kayak aku kemarin sama paribanku di Batam ini ya. Dia bilang, Ban, ayo kita PC bobo, tapi kita doa bareng. Oke, boleh. Mau jam berapa? Kawanin dia bangun tidur. Aku bangunin dia jam 4:30. Dia bangunin aku 3:30. Ban, yuk kita doa, yuk. Saat teduh, oke.
Aku orang yang susah bangun doh. Orangnya aku susah bangun doh. Aku tiba ada dia, bersyukur aku. Dia ngajak aku doa saat teduh, baca firman bareng. Kita gimana? Dia bangunin kita tiap pagi jam 4 untuk PC Bobo. Kayak nanti nih ya, di chatting dia, Ban, kita PC Bobo. Aku bilang, enggak, Ban, aku mau tidur cepat. Oke. Nanti kita baca firman bareng aja, boleh? Nah, kalau para laki-laki, kalau misalnya disuruh PC Bobo, alasannya takut HP rusak. Iya, emang iya, buat HP rusak. Panas. Bukannya apa? Boleh sih boleh, tapi ingat jam. Nah, terkhusus yang untuk yang sering ngeser laku yang terkhusus yang atas namanya Bang Kurniawan, yang untuk TikTokan, mohon maaf, sekarang aku nggak bakal main TikTok lagi, soalnya TikTokku lagi kena terbanet permanen. Aku nggak bakal bisa lagi live. Kenapa aku bilang aku terbanet? Soalnya aku ban sendiri tuh, banet sendiri. Aku off itu sampai 1 tahun. Kenapa aku off 1 tahun? Di situ ada kawanku dibilang, enggak usah lagi live itu. Kalau misalnya mau kayak jualan lah, nanti bisa lah, nanti kau chat ke aku. Kalau misalnya kita bahas-bahas yang tentang lain kan nggak enak kan. Kita buat sharing-sharing lah di TikTok kan bisa. Kita buat sharing, nanti kan kalau misalnya ada ininya, kasih yang gift-nya, kita sumbangkan untuk anak-anak yatim. Yang punya koin, yang punya apa itu, bisa kita sumbangkan. Lanjut. Oke. Ini agak susah nih pertanyaannya. Apakah setiap hari PC Bobo itu bosan atau enggak? Terus apakah untungannya PC Bobo? Jangan dijawab, Mon. Sila. Biarin. Tolong jawab, Christine. Maida, jawab. Oh, oke. Berarti kita akhirin aja ibadahnya. Udah? Nah, harus dijawab itu yang kau bilang tadi Bang Kurniawan. Aku nggak tahu. Ya jawab, kamu jawab. Oke. Gini ya teman-teman. Kita boleh PC Bobo. Tetapi kalau setiap hari PC Bobo, bukannya nggak boleh. Ingat waktu. Kalau PC Bobo setiap hari sampai pagi, nggak ada doa, nggak ada apa-apa, sia-sia. Intinya teman-teman, saya nggak mau bahas tentang PC Bobonya, tetapi saya mau bahas bagaimana mengatasi konflik supaya hubungan lenggang. Cuma satu, doa. Doa dalam hubungan. Itu harus bisa. Contoh sederhana, kalau kita melayani Tuhan tanpa doa itu tidak bisa kan? Betul nggak? Tetapi kalau kita melayani ada doa, pujian penyembahan, itulah yang luar biasa. Oke? Itu saja. Dan juga teman-teman, intinya